Tidak hanya beradaptasi dengan cuaca Arab Saudi, jemaah haji Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan selama di sana, mulai dari terlantar di Musdalifah, tidur di luar tenda di Mina, toilet yang mampet, hingga ketersediaan air bersih yang terbatas. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa solusi dari pemerintah? Kita akan membahas bersama anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Maman Imanul Haq. Selamat sore waktu Indonesia atau siang waktu Arab Saudi, Kang Maman. Selamat sore, Mas Reza. Iya, Kang Maman, ini ada beberapa catatan yang menjadi keluhan dari jemaah haji dalam perjalanan haji pada tahun ini. Kita akan bahas satu persatu, Kang, mulai dari puncak pelaksanaan haji di Arafah. Ada sejumlah jamaah yang melaksanakan ibadah wukuf tapi tidak mendapatkan makan dan minum. Apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebabnya? Iya, ketika persiapan menuju Arafah, kita menilai bahwa jamaah akan langsung nyampe ke Arafah sehingga agak sulit distribusi makanan. Sehingga dalam pembahasan dengan DPR, kita sempat berdiskusi apakah perlu ada suplai makanan atau diganti dengan makanan instan dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu ternyata di beberapa maktab memang jamaah sudah mulai tidak mendapatkan makanan bahkan 2 hari menjelang Arafah. Ini menjadi persoalan pertama. Bayangkan ketika mereka akhirnya hanya mendapatkan mie instan tanpa ada suplai karbohidrat yang cukup, lalu mereka masuk ke puncak haji di Arafah, lalu dari Arafah mereka dimobilisir menuju Musdalifah yang ternyata kapasitas bisnya sangat terbatas karena mereka istilahnya taradudi. Jadi si bis itu tidak hanya spesifik nganterin jamaah satu jamaah, tetapi dia akan putar-putar gonta-ganti jamaah. Ini yang membuat keterlambatan. Satu terlambat maka semua jadi terlambat. Jadi faktor pertama memang kelelahan dan juga kurangnya asupan makanan dari jamaah. Itu yang membuat jamaah akhirnya ketika di Muzdalifah sampai ada yang sampai 10 jam itu mengalami lemas. Apalagi para jamaah haji yang lansia. Problem ini yang menjadi diskusi awal dari tim pengawas untuk catatan tahun yang akan datang bagaimana asupan karbohidrat terutama protein lalu gizi artinya makan jamaah haji ini terpenuhi apalagi menjelang wukuf di Padang Arafah. Apa solusi yang saat itu diambil, Kang? Agak sulit karena kan kita tidak bisa misalnya ada jamaah yang tidak mendapatkan makanan seperti itu lalu kita ngedadak pesan dari catering. Jadi memang harus dipersiapkan lebih dari awal. Misalnya jamaah itu harus tetap mendapatkan asupan makanan dari kita walaupun mereka sudah bersiap-siap menuju wukuf di Padang Arafah. Ada beberapa jamaah yang memang mempersiapkan diri untuk membawa bekal atau mengumpulkan bekal menuju Arafah, tetapi banyak sekali jamaah yang memang tidak mendapatkan itu. Ini sangat berbahaya ke depan, makanya DPR akan melakukan evaluasi ulang tentang penyediaan makanan terutama menjelang wukuf di Padang Arafah. Nah, kedua ada juga seperti yang viral di media sosial, ada beberapa kloter dari Bandung, dia ternyata ada yang sabotase, nggak tahu siapa, mengambil jatah mereka untuk makan di Arafah, tetapi makanan itu tidak nyampe. Ini perlu jadi catatan juga untuk ketertiban dari pengambilan makanan dan juga tanda pengenal. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil hak orang lain. Ini terjadi karena jujur aja jamaah sekarang begitu banyak dan membludak. Ada over capacity yang terjadi, sementara kapasitas sangat terbatas dan jamaah haji di luar bahkan di luar catatan kita yang daftar reguler dan lain sebagainya itu melakukan sabotase. Ini bahaya ke depan jamaah haji yang mempersiapkan diri dengan mekanisme yang tertib ternyata disabotase oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, memang terlebih ini lagi-lagi tahun ini disebut sebagai haji yang ramah lansia. Banyak sekali lansia yang membutuhkan tenaga. Tadi dikatakan bahwa makanan itu sangat penting, terutama akan membantu mereka saat beribadah di sana. Tapi kita juga akan bahas sedikit mengenai keterlambatan saat berada di Musdalifah, hendak menuju Mina. Kita lihat di media sosial ramai ada ribuan jemaah haji yang memang tertinggal di sana. Apa yang terjadi dan apa solusinya saat itu? Ketika puncak haji tanggal 9, jamaah sudah mulai bergerak
ketika matahari sudah tenggelam, artinya ba'da maghrib. Nah, di sana tumpukan jamaah sudah disimpan di Muzdalifah, lalu sebagian bis mengambil kembali jamaah yang di Arafah. Nah, disinilah persoalannya ketika ada satu bis yang mengalami keterlambatan, dia balik lagi dari Muzdalifah ke Arafah, lalu dari Arafah ke Muzdalifah, satu bis yang terlambat itu akan mengakibatkan keterlambatan yang lain dan bertumpuk sampai menunggu sampai sekitar jam 12, jam 1 siang. Dan itu terjadi dari mulai malam sekitar ba'da isaan, sebuah penantian yang sangat panjang. Dan kita ingat Muzdalifah itu tidak ada tenda sama sekali, memang tidak dipersiapkan. Tidak ada juga pasokan makanan yang dipersiapkan. Karena asumsinya adalah Muzdalifah itu kita hanya sekedar diam sesaat, lalu kembali berangkat ke Mina. Jarak dari Muzdalifah ke Mina itu sekitar 6,4 kilometer, yang kalau jalan kaki sebenarnya itu bisa dicapai tidak terlalu lama. Seperti itu. Tapi karena jamaah pun belum tahu akan disimpan di tenda mana, nggak paham juga kenapa bis tidak datang, akhirnya mereka nunggu di Muzdalifah. Bayangkan semakin siang dalam keadaan tidak ada air, bahkan beberapa jamaah mencoba untuk mengais-ais, nyari air-air bekas dari botol-botol bekas yang terserak di sana. Dan panas itu ketika kemarin insiden Muzdalifah itu ada di posisi sekitar 42 derajat sampai 45 derajat Celcius. Ini yang membuat banyak jamaah yang lemas, kehausan, bahkan mereka pingsan karena mungkin lapar ya, karena belum makan. Oke, Kang Maman, berbicara mengenai itu, ada beberapa jamaah yang pingsan. Kami mendapatkan informasi juga bahwa proses evakuasi jamaah yang pingsan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apakah itu benar? Benar, karena kan sekali lagi infrastruktur yang dibangun Arab Saudi memang udah mulai bagus ya. Tetapi kalau over capacity, begitu banyak jamaah dan juga tidak tertibnya beberapa jamaah lain, tentu tidak hanya Indonesia pada konteks ini. Nah, keterlambatan pun diingatkan karena kalau kita orang-orang yang masih muda dan sehat itu naik bis kan bisa dihitung berapa menit. Tapi lansia, apalagi yang memakai kursi roda, ketika mereka naik, turun, lalu mereka dipapah untuk duduk di kursinya, dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Itu pula yang terjadi ketika kita di tim pengawas meminta kepada Dirjen PHU untuk lalu mencari bantuan. Kami bahkan sempat ngumpulin bantuan, tapi bantuan yang kami kumpulkan pun itu tidak bisa sampai, malah membuat kredit seperti itu. Jadi kita betul-betul hanya menghimbau kepada yang masih punya air simpanan dan sebagainya, kepada jamaah yang kebetulan melihat yang lansia, untuk saling menumbuhkan sikap gotong royong, semangat membantu sesama. Karena hanya dengan itu kita tidak bisa mengandalkan. Nah, tapi poin yang lebih penting adalah kita tahu bahwa seluruh rangkaian di Masair itu adalah dikelola oleh syirkah, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kita langsung komplain kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kenyataan itu dan tidak mempersiapkan paling tidak untuk kesehatan darurat dan juga asupan minuman dan makanan di Muzdalifah. Nah, saya juga waktu raker dengan Menteri Agama, salah satu pimpinan Komisi 8, Pak Mauraan Dasopang, sempat mengingatkan untuk ada semacam strategi kedaruratan. Karena kita nggak tahu kan, kadang-kadang yang terjadi di Mina, kadang-kadang terjadi di kota Mekahnya atau di masjidnya ketika peristiwa Cranes, jatuhnya Cranes. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah. Nah, strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi ini betul-betul panik, kelihatan panik. Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Kementerian Agama juga tidak punya strategi khusus untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di sana.
Iya, karena tidak pernah terjadi. Di Hmm. Musdalifah itu paling macet ya kita nunggu 1 jam 2 jam wajar saja gitu. Ini kan kalau lebih dari 10 jam ini baru baru kejadian itu. Dan sekali lagi saya lihat ya ada beberapa bis di stop oleh orang yang sebenarnya tidak punya hak untuk masuk bis itu. Hmm. Tapi karena pasukannya besar misalnya, bahkan mungkin saja bukan dari Indonesia, si bis itu tidak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Dan itu yang membuat akhirnya penumpang yang sungguhnya diantarkan oleh bus tersebut justru yang menjadi terlantar. Ini yang harus menjadi catatan tentang strategi kedaruratan kita itu terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Di mana penumpukan jamaah seperti di Arafah, lalu sekarang di Muzdalifah, lalu sekarang di Mina, itu betul-betul harus menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia. Oke, Kang Maman, kita bergeser sedikit membahas mengenai tenda begitu ya. Sejumlah jemaah haji mengaku tidak mendapatkan tenda dan juga tempat tidur selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Padang Arafah. Bukannya memang seharusnya jumlah ini sudah diketahui begitu. Apa yang menjadi penyebabnya? Bahkan informasi yang kami dapatkan ada juga yang terpaksa harus tidur di dekat toilet seperti itu. Iya, saya kemarin dengan Pak Sukmi Dasko, pimpinan DPR, lalu dengan beberapa anggota tim MUAS, datang ke Mina. Di saat terik matahari, saya datang jam 10 sampai jam 12-an di sana, betul-betul sangat tidak manusiawi. Hmm. Ada satu tenda yang misalnya seharusnya diisi oleh 50 orang, itu bisa diisi oleh 100 orang. Ada satu kasur, tempat tidur yang harusnya diisi oleh seorang itu bisa oleh 2 orang sehingga mereka jangankan untuk tidur nyaman, untuk duduk saja mereka kesulitan. Nah, over capacity ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Hmm. Apakah ini ada pihak Arab Saudi sendiri membiarkan begitu banyak jamaah haji tapi tidak menambah fasilitas. Dan sangat menyedihkan misalnya kita melihat ada jamaah yang dari awal dia tidur udah di luar karena nggak mungkin tidur di dalam itu. Dan mereka tidur untuk mencari yang lebih dingin ya terpaksa di WC. Udah gitu saluran eh, saluran pembuangannya pecah sehingga kotor. Belum ada begitu juga beberapa WC yang kebetulan kami datangi. Bayangkan saja 4.000 jamaah kamar mandinya hanya 50, yang 50 itu setengahnya nggak bisa dibuka. Ini kan bagaimana? Belum lansia, Hmm. apalagi lansia yang tidak mandiri seperti itu. Hmm. Mereka kebelet lah, mereka tidak bisa untuk menahan hajatnya, dan kotoran najis itu berserakan di mana-mana. Ini yang menjadi betul-betul saya speechless ketika itu. Tidak bisa melihat, ya Allah ini orang bisa seperti ini. Padahal mereka sudah membayar. Padahal jamaah Indonesia tertib membayar kepada pihak Arab Saudi Syirka itu untuk memberikan fasilitas tenda, kasur, kamar mandi, air, fasilitas dan lain sebagainya yang sesuai dengan jumlah. Tetapi jumlah jamaah yang begini banyak itu akan kami pertanyakan. Ini yang perlunya pertama kembali ada bargaining position yang kuat dari Indonesia dan harus B2B. Mereka ngomong soal bisnis, maka kita pun harus ada orang yang ahli untuk mempertanyakan tentang fasilitas apa yang mereka bisa sediakan dengan harga yang kita bayarkan. Ini yang jujur saja orang-orang Kementerian Agama tidak terlalu memiliki kualifikasi profesionalisme dalam melakukan upaya tawar-menawar mendesak pihak mereka menyediakan fasilitas yang memadai untuk jamaah haji Indonesia. Oke, betul sekali. Terlebih juga mereka harus menabung selama puluhan tahun, menunggu cukup lama ketika di sana harapannya bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tapi yang ada justru harus menghadapi masalah-masalah yang cukup panjang. Kang Maman, masalah yang dihadapi juga adalah dengan banyaknya jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa pencegahannya agar tidak kembali terulang pada gelaran haji tahun depan? Saya ingin membandingkan tahun haji kemarin dengan sekarang. Tahun kemarin saya hadir ya karena kita berhasil mendesak pemerintah Arab Saudi memberi kuota pasca 2 tahun COVID-19 dan kita mendapatkan kuota itu 100.000 dari 1 juta jamaah haji secara keseluruhan. Dan ada pembatasan lansia. Ketika itu pelayanan kita nomor terbaik di dunia kepada jamaah haji dan yang meninggal dunia minim. Tetapi ketika kuota menjadi penuh,
kita mendapatkan 230.000 jamaah, lalu juga ada 67.000 lansia, ada yang memakai kursi roda, kesediaan kursi roda sekitar 5.000-an atau bahkan lebih. Dari Indonesia saja, lalu juga ada yang dari luar negeri, termasuk ada orang yang tidak pada konteks resmi sebagai jamaah haji, tapi mereka bisa memakai visa ummal dan lain sebagainya, yang saya melihat ada kesengajaan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Arab Saudi karena kepentingan untuk recovery, mungkin 2 tahun COVID mereka tidak mendapatkan pemasukan income, lalu bisa tertutupi dengan memberikan kesenangan sebesar-besarnya, sementara fasilitas belum ditambah. Ini yang menjadi tingkat kematian lumayan tinggi, tingkat kredit di beberapa tempat tinggi, dan betul-betul kalau Mas Reja datang ke tenda-tenda itu, kita kasarnya mau nangis pun nggak bisa nangis karena air matanya langsung habis di dalam. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Sekali lagi sekali lagi untung jamaah haji Indonesia itu memiliki semangat gotong royong, semangat saling membantu. Misalnya saya ketemu jamaah haji dari Aceh, dia bilang, Pak Maman, kami yang anak-anak muda terpaksa keluar tenda. Kita nyari masjid yang terdekat. Kita bahkan tidur di pinggir-pinggir jalan untuk memberi kesempatan para lansia lebih nyaman. Itu yang membuat kita pada konteks ini agak berbahagia. Begitu pula kita masuk ke ke beberapa maktab, termasuk misalnya yang dari Jember, saya ketemu yang dari Jombang, seperti itu. Nah, mereka ada yang memang dia bilang nggak apa-apa deh kita tidur di lorong-lorong, di luar-luar dan lain sebagainya, semata-mata untuk agar ada orang yang merasa nyaman di dalam, terutama para lansia. Nah, repotnya para lansia kadang-kadang ada yang antri kamar mandi itu sampai ada yang 1 jam loh, Mas. 1 jam, dan mereka berdiri di pagar menuju kamar mandi itu dan mereka pingsan. Di saat pingsan itu kita mencari bagaimana tugas kesehatan, di satu sisi tugas kesehatan harus bantu yang lain, ada yang keliling-keliling menjadi langsung hilang ingatan. Saya aja yang cuma 2 jam ketika itu menemukan 4 kasus orang-orang tua yang tiba-tiba kedeprek aja, pingsan, ada yang sakit. Ketika ditanya petugasnya, misalnya ada petugas dari Arab Saudi-nya bertanya, "Ma yurafiqhu?" Siapa yang menemaninya? Petugas kita nggak ngerti apa maksudnya bahasanya. Lucu jadinya, nanti mereka nanya siapa yang menemani, mereka malah menjawab, "Saya bukan Ropik, Pak, saya Husni." Itu kelihatan banget jadi tidak bisa bahasa Arab. Faktor komunikasi, koordinasi pun menjadi catatan bagi kami agar petugas-petugas haji yang berangkat harus profesional, dan penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi, oleh syirkah itu harus manusiawi. Tamu-tamu Allah jangan dimasukkan ke ladang penderitaan yang begitu luas. Seperti itu, Mas Reja. Oke, Kang Maman, berarti kalau saya tanya strategi untuk tahun depan seperti apa? Karena tadi ada katakan jika tahun lalu adanya pembatasan, kuota tidak maksimal, justru masalah-masalah tadi bisa dihindari dan juga kematian dari warga Indonesia bisa berkurang. Tahun ini dipaksakan semuanya berangkat karena kuota kita juga dapat banyak begitu ya, tapi kita menghadapi masalah-masalah lain. Bagaimana dengan strategi tahun depan? Apakah memang akan tetap memberikan lebih banyak jatah untuk lansia diberangkatkan dengan resiko menghadapi masalah yang tadi kita bahas sejak tadi? Saya rasa lansia tetap harus mendapatkan porsi ya. Yang terpenting adalah tagline ramah lansia itu tidak hanya milik Kemenag, tapi dikomunikasikan dengan pihak Arab Saudinya. Mereka jangan-jangan nggak mempersiapkan itu, mereka nganggap semua jamaah haji sama aja. Jadi ramah lansia itu harus diingatkan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa Anda harus menyiapkan banyak pusat-pusat kesehatan, posko-posko kedaruratan, mempersiapkan yang terbaik untuk para lansia, termasuk juga misalnya strategi lansia itu datang terakhir lalu pulang lebih dulu, seperti itu. Jadi tagline ramah lansia itu bukan hanya dikemukakan oleh Indonesia, karena ketika mereka di Armuna, baik itu Arafah, Mina atau Muzdalifah, hampir tangan pemerintah Indonesia itu nggak nyampe ke sana. Yang mempersiapkan semata-mata itu adalah yaitu IO-IO yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi di sana. Dan mereka, saya sampai protes. Saya bilang, ini kenapa harus memakai bahasa Arab?
baik itu poskonya, ada tulisan apa yang harus dilakukan. Ada Indonesia, yajibu alaikum memakai bahasa Indonesia, saya bilang seperti itu. Mereka, oh iya, mohon maaf, baru mohon maaf, kejadian sudah terjadi itu. Nah yang kedua, tentu kita berharap bahwa tahun depan fasilitas itu harus betul-betul dipersiapkan sesuai dengan jamaah kita. Seberapa banyak lansia yang ada, sebegitu pula lansia itu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari mulai tenda dan sebagainya. Tentu poin ketiganya soal petugas. Saya mengatakan petugas itu kan satu, ada petugas yang bekerja dan nggak bekerja. Nah yang nggak bekerja ini nih yang harus dicoret, jangan diajak lagi. Yang bekerja profesional atau nggak profesional. Nah yang nggak profesional coret, jangan diajak. Lalu yang profesional itu ditempatkan di pas posisinya atau enggak. Nah, ada orang yang dia mau bekerja ikhlas, profesional, bekerja keras, tapi dia bingung. Misalnya dia ngantar orang ke rumah sakit. Dari rumah sakit dia harus bayar taksi dengan ongkos sendiri. Ikhlas sih ikhlas, kalau nomblok ya kasihan juga mereka. Nah, ini yang harus lebih ditertibkan oleh kita, sehingga pendampingan terhadap lansia itu menjadi pendampingan yang dilakukan dengan standar-standar pendampingan yang terkualifikasi dengan baik dan profesional. Oke, tentu besar sekali harapan kita kejadian seperti ini tidak terjadi lagi pada tahun depan dan juga lansia yang berangkat bisa beribadah dengan nyaman dan juga aman selama di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami anggota tim pengawas haji DPR RI Maman Imanul Haq. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.